Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pintar Excel. Ini adalah video tutorial pertama saya. Video ini merupakan edukasi untuk teman-teman yang belum pernah belajar tentang Excel atau baru mulai belajar tentang Excel, terutama tentang fungsi dari Excel itu sendiri. Buat teman-teman yang baru memulai belajar tentang Microsoft Office Excel, video ini sangat recommended. Apalagi untuk teman-teman yang baru lulus kuliah atau fresh graduate yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes di suatu perusahaan. Dalam dunia industri, khususnya yang akan bekerja di kantor atau perkantoran, rata-rata perusahaan mengharuskan kandidatnya untuk menguasai Excel. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita bahas materinya. Teman-teman bisa melihat di sini ada dua sheet. Yang pertama data siswa dan sheet soal. Kita perhatikan dulu di sheet data siswa, di mana terdapat nomor, ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, dan umur. Nah, pada pembahasan video kali ini, yang akan teman-teman bahas yaitu ada di sheet soal. Mari kita buka di sheet soalnya. Nah, di sini terdapat nomor, ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, umur. Jika kita lihat, kolom-kolom ini sama persis dengan yang ada di sheet data siswa. Yang membedakan adalah ada satu kelompok, yaitu ada satu kolom, yaitu kolom kelompok pendidikan. Ini memang sengaja saya tambahkan karena di sini nanti akan berisi rumus yang harus teman-teman kerjakan. Oke, baik, kita akan membaca dulu dari soal nomor 1. Pada soal nomor 1, soalnya adalah isilah kolom-kolom yang berwarna orange dengan menggunakan fungsi atau rumus VLOOKUP dengan source data dari sheet data siswa. Jadi, saya jelaskan dulu. Di kolom orange ini, teman-teman harus mengisikan sesuai dengan yang ada di sheet data siswa ini. Nah, ini yang harus kalian pindahkan ke sheet soal, tapi bukan copy paste, melainkan menggunakan rumus. Caranya adalah yang pertama, letakkan kursor di kolom nama siswa, tepatnya di bawah nama siswa. Langkah pertama yaitu setiap kali kita akan menuliskan sebuah rumus di Excel, itu harus diawali dengan tanda sama dengan seperti ini. Kemudian karena perintahnya yaitu menggunakan rumus VLOOKUP, maka yang harus kita isikan yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Kita akan mengambil nama siswa dengan ID siswa sebagai kuncinya. Jadi kita klikkan di kolom B, tepatnya di ID siswa ini. Klik di sini, kemudian titik koma. Nah, perlu teman-teman ingat, setiap Excel yang versinya berbeda-beda itu terdapat perbedaan fungsinya. Ada yang menggunakan titik koma dan ada yang menggunakan koma. Teman-teman bisa lihat di sini, ini titik koma. Kalau di rumus, di Excel teman-teman menggunakan koma, jangan dipaksakan menggunakan titik koma, karena itu nanti tidak akan jalan rumusnya. Jadi disesuaikan saja yang muncul pada saat teman-teman mengisikan rumusnya, itu titik koma atau koma pemisahannya, diikutkan saja. Dari sini kita kemudian ke data siswa, klik di ID siswa, lalu geser ke kanan kursornya, tarik sampai ke bawah. Nah,
karena kita akan mengambil nama siswa, jadi kita hitung kolom nama siswanya itu ada di kolom nomor berapa, dimulai dari ID siswa, karena kita mengambilnya tadi dengan kata kuncinya ID siswa, yaitu ada di kolom nomor 2, 1, 2. Kemudian isi titik koma 2, karena di kolom 2 nama siswa yang akan kita ambil, titik koma lagi, false, enter. Nah, akan muncul. Kemudian untuk mengisi yang di bawahnya yang masih kosong ini, caranya cukup mudah dengan cara klik di sini, klik 2 kali. Nah, atau bisa di copy paste, copy, tarik blok ke bawah, kemudian pastekan. Nah, seperti ini, sama saja ditarik dan di copy paste. Kenapa muncul NA seperti NA itu sama aja, artinya not available atau tidak ada. Kenapa ID siswa ini tidak ada, sedangkan di sini ada? Kita buktikan caranya 78. Untuk membuktikan bahwa ini di kolom di sheet data siswa ada, caranya kita ingat-ingat ID siswanya 407846, 407846. Nah, ini harusnya ada nama Amir, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun. Tapi di sini tadi NA. Kenapa demikian? Karena di penulisan rumusnya ada yang belum lengkap. Caranya gimana? Pada formula bar, teman-teman klik, kemudian tekan Fn F4. Di sebelahnya juga sama, klik juga, terus tekan keyboard Fn F4, kemudian enter. Nah, di copy, pastikan ke bawah. Nah, maka akan secara otomatis terisi atau hilang NA-nya tadi. Kemudian untuk yang kolom jenis kelamin pun sama, caranya sama dengan VLOOKUP, klik di ID siswa, titik koma atau koma, sesuaikan dengan Excel-nya masing-masing. Kemudian ke sheet data siswa, klikkan lagi di ID siswa, karena kita akan mencari jenis kelamin, maka digeser sampai ke kolom jenis kelamin. Kemudian tarik sampai ke bawah. Nah, kolom jenis kelamin ini ada di kolom nomor berapa? Dimulai dari ID siswa, ngitungnya. Yang pertama 1, 2, 3, berarti ada di kolom nomor 3. Kemudian titik koma, false. Agar nanti pada saat di enter tidak muncul NA, kita langsung melengkapi rumusnya di sini dengan cara tekan tombol keyboard Fn dan F4. Kemudian di sebelahnya juga sama, tombol Fn dan F4. Kemudian enter. Kemudian di copy seperti tadi. Nah, otomatis terisi penuh. Kemudian yang kolom umur pun sama perlakuannya. Ketikan sama dengan VLOOKUP, buka huruf, klik di ID siswa, titik koma, kemudian klik di data siswa, klik ID siswa lagi, cari sampai ke kolom umur, sekalian dihitung 1 ID siswa, 2 nama siswa, 3 jenis kelamin, 4 umur. Karena kita akan mengambil di kolom umur, maka kolom umur tadi ada di nomor 4, tarik ke bawah, titik koma, 4, titik koma lagi, false, enter. Nah, ini jangan lupa ini dilengkapi dulu, Fn F4, begitupun yang sebelahnya, ditekan tombol Fn dan F4, kemudian enter. Nah, cara yang paling cepat yaitu dengan cara klik 2 kali. Pastikan kursor teman-teman muncul tanda plus, kemudian klik 2 kali. Nah, seperti itu. Oke.
sudah terisi semua. Nah, untuk memastikan apakah ini benar atau tidak, caranya mudah. Kita random saja salah satu untuk menentukan apakah ID ini namanya Niko, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun. Caranya mudah. Kita ingat-ingat ID-nya 393825. Caranya klik di sini, data, kemudian filter. Tadi ID-nya 393825. Klik di sini, cari di sini 393825. Muncul namanya Niko, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun. Apakah sama? Niko laki-laki, umur sama. Nah, soal selanjutnya yaitu nomor 2. Tentukan total umur, maksimal umur, minimal umur, dan rata-rata umur siswa itu. Caranya tarik ke bawah sedikit. Nah, di sini yang berwarna hijau. Yang pertama adalah total umur. Kalau untuk menghitung total di Excel yaitu rumusnya sum atau sum. Caranya sama seperti tadi. Dimulai dengan sama dengan, kemudian ketik sum, buka kurung, tarik ke atas, dimulai dari yang paling atas umurnya, tarik sampai ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, total umurnya adalah 267,5 kalau ditotalkan dari setiap siswa tadi. Kemudian maksimal umur. Nah, maksimal umur ini sama aja kita untuk mencari tahu dari 20 siswa tersebut yang paling tua itu siapa. Gitu. Caranya mudah. Dimulai dari sama dengan lagi, maksimal. Berarti cukup tuliskan max saja, max, buka kurung, ke atas lagi, tarik ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maksimal umur 30 tahun. 30 tahun ini umur yang paling tua, 30. Kemudian yang minimal umur paling rendah. Caranya sama. Klik sama dengan minimal, berarti cukup ketikkan min saja, min, buka kurung, tarik ke atas lagi, tarik ke bawah, di blok, tutup kurung, enter. Nah, minimal umur ini 4 tahun. 4 tahun ada si Siti umur 4 tahun, di atasnya lagi cuma satu yang umur 4 tahun. Nah, untuk rata-rata umur dari 20 siswa ini adalah cara menghitungnya yaitu sama dengan, kalau untuk rata-rata itu kan dalam bahasa Inggrisnya average. Jadi kita cukup ketikkan average. Average ini buka kurung, blok dari atas umurnya ini, tutup kurung, kemudian enter. Nah, dari 20 siswa tersebut kalau dirata-ratakan umurnya adalah 13 tahun 38. Gimana ya? 13,38 umurnya. Oke, untuk soal nomor 2 sudah selesai. Kemudian soal nomor 3. Nah, ini saya kasih keterangan dulu ini. Menggunakan fungsi if. Jadi perlu teman-teman ketahui fungsi if itu sangat berguna di Excel. Karena if itu sama aja dengan bermain logika. Misalnya seperti ini. Misalnya if itu kan artinya jika. Jadi seperti ini penjelasannya. Jika nilainya 50 sama dengan C, seperti itu kurang lebihnya. Tapi kita akan praktekkan di sini dengan bahasan yang berbeda. Jadi di sini kita baca dulu soalnya.
kelompok usia 4-5 tahun itu usianya kategori siswa pendidikannya itu PAUD. Usia 16-12 tahun itu kategori pendidikannya SD. Sedangkan untuk kategori 13-16 tahun itu kategori pendidikannya SMP. Sedangkan usia 17-19 tahun itu kategori pendidikan SMA. Dan kategori untuk umur 20-25 tahun itu kategori pendidikan di kuliah. Jadi caranya adalah kita mulai dari atas, sama seperti tadi, dimulai sama dengan if. Untuk mempermudah pembuatan rumusnya, kita mulai dari rank usia yang tertingginya dulu, yaitu usia 20-25 tahun atau kategori pendidikan kuliah. Nah, untuk menentukan 20-25 tahunnya adalah kita klikkan di kolom E atau E2, kolom E baris nomor 2, seperti itu. Lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena range anak kuliah itu kan umurnya 20-25 tahun. Nah, 20 itu bisa kita asumsikan seperti ini. Lebih besar sama dengan lebih besar dari 19. Jadi 20 tahun itu kan lebih besar dari 19. Maka kita isikan lebih besar sama dengan 19. Lebih besar dari 19 maksud saya. Kemudian titik koma, buka kutip, tulis kuliah. Nah, jadi seperti ini bacanya. Jika E2 itu kan umur 6 tahun di situ kan, lebih dari 19 itu kuliah. Nah, kita buktikan dulu ini gimana, benar apa tidak. Fast. Kenapa fast? Di if itu ada dua pernyataan. True jika nilainya yang kita cari itu benar, dan false jika yang kita cari nilainya salah. Begitupun seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini. E2 umur baris 2 umur 6 tahun. Jadi bisa kita ini E2 itu umur 6 tahun lebih besar dari 19. Kan logikanya nggak masuk. Umur 6 tahun itu lebih masuk akal adalah di bawah 19 tahun. Itu baru masuk akal. Nah, kalau kita ganti tandanya lebih kecil dari 19, maka seperti itu. Karena pernyataan di sini, jika umur 6 tahun lebih kecil dari 19, benar kan? Usia 6 tahun itu lebih kecil dari 19, maka pernyataan benarnya kuliah. Kita enter. Nah, jika pernyataan salahnya seperti apa? Kita kembalikan simbolnya, enter. Nah, ini pernyataan salahnya. Karena umur 6 tahun itu di bawah 19 tahun, sedangkan di sini itu pernyataannya lebih besar dari 19, maka yang muncul adalah false, salah. Oke, kita lanjutkan. Titik koma. Untuk teman-teman ketahui, kalau kita akan melanjutkan if ke if berikutnya, itu selalu dimulai dengan titik koma, bukan sama dengan lagi, tapi titik koma, karena sama dengan itu cukup dituliskan sekali saja. If, buka kurung, E2 lagi, titik, lebih besar. Sudah kuliah, kita akan mencari kategori pendidikan SMA. Kategori pendidikan SMA itu ada di range umur 17-19 tahun. Jadi yang akan kita pakai logikanya adalah E2 lebih besar dari 16. 17 dan 19 itu kan lebih besar dari 16. Atau kita ambil minimalnya aja, 17 itu kan di atas 16, maka pernyataan di sini adalah lebih besar dari 16, titik koma, buka kutip, SMA.
titik koma lagi, buat argumen lagi, if E2 lagi. Sekarang kita akan membuat range 13-16 kategori pendidikan SMP, yaitu kita mulai SMP itu 13-16 tahun. Nah, logikanya kita ngambil di umur di atas 12 tahun. 12 tahun itu kan 13 masuk kategori, lebih besar dari 12 kan masuk kategori SMP. Titik koma SMP, lanjut lagi titik koma, if buka kurung E2. Sekarang kita akan ngambil anak usia SD. Nah, usia SD itu umur berapa? 6 sampai 12 tahun. Jadi logika yang kita ambil adalah 6 itu SD, berarti di bawahnya 6 itu 5 itu PAUD. Nah, umur 5 tahun itu PAUD, berarti logikanya kalau untuk anak SD berarti di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun kan 6 itu, atau 5,5 tahun itu nanti masuk ke kategori SD. Di atas 5 titik koma SD, tutup ikuti titik koma lagi, if. Nah, untuk anak PAUD ini perlakuannya agak berbeda. Kenapa agak berbeda? Coba perhatikan. If E2, sekarang kita tidak memakai lebih besar tapi lebih kecil. Nah, 4-5 tahun itu PAUD, berarti kalau kita buat lebih besar dari 5 nanti masuk kategori SD. Berarti kalau kita buat 5 aja, yang 4 tahun nggak terbaca. Jadi rumusnya adalah di bawah 5. Di bawah 5 titik koma, maaf, kalau di bawah 5 itu cuma terbaca 4, sedangkan 5 nggak terbaca kategori pendidikan PAUD. Jadi kita ambil 6 karena 4-5 itu di bawah 6 dan 4 di bawah 5. Jadi kita ambil yang mendekati 6, yaitu angka mendekati angka 5, yaitu angka 6, tapi simbolnya dibuat lebih kecil. Titik koma, ikuti PAUD, tutup kurung, enter. Kalau di teman-teman ada muncul pemberitahuan, yes-kan saja. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kenapa saya tadi dari awal bilang if ya adalah tentang logika. Sekarang kita lihat ke soalnya. Umur 6 tahun itu kategori SD. Nah, berarti di sini. Kalau saya di sini buat 4, itu berarti nanti muncul PAUD. Nah, seperti itu. Kalau saya bikin 12 SD, kalau saya bikin 15 SMP, kalau saya bikin 20 kuliah. Nah, seperti itu. Untuk mengetes lagi logikanya benar apa tidak, kita tarik ke bawah sini. Nah, umur 22 tahun maka kuliah. Ya, benar. Karena range 20 dan 25 tahun itu kategori pendidikan kuliah. Jadi pernyataan di sini sudah benar. Nah, untuk membuktikan sampai ke bawah, tinggal tarik seperti ini, lepas. Misalnya teman-teman baca di sini, umur 16 tahun itu kategori pendidikannya SMP, benar. Umur 5,5 tahun kategori pendidikan SD, benar tidak? Tapi di sini 5 tahun. Ya. Karena pernyataannya tadi yang kita buat adalah yang untuk anak SD. Jika lebih besar dari 5, nah 5,5 itu kan di atas 5, maka dia masuk kategori SD.
seperti itu. Begitupun yang lain, umur 12 tahun masuk kategori SD, umur 20 tahun masuk kategori kuliah, umur 30 tahun masuk kategori kuliah, 19 tahun kategori SMA, seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 4, soal nomor 4 yaitu buatlah pivot table untuk melihat jumlah siswa per kategori pendidikannya. Caranya seperti ini. Pivot table, kita pakai tabel yang ini, kita blok sampai ke bawah. Sudah di blok, kemudian klik insert, klik pivot table. Nah, di sini ada muncul new worksheet. Kalau new worksheet itu kalau kita oke kan, berarti kita akan membuat sheet baru. Sedangkan existing worksheet, kalau kita oke kan existing worksheetnya, maka pivot table akan muncul di sheet yang sedang kita buka. Seperti itu. Nah, kita contohkan ke new worksheet saja. Oke. Nah, muncul seperti ini. Apa yang mau kita ambil? Kita lihat dulu soalnya. Buatlah pivot table untuk melihat jumlah siswa per kategori pendidikan. Oke. Per kategori pendidikan. Berarti yang kita ambil adalah kelompok pendidikannya. Caranya, ini kita tarik ke row. Nah, itu kan sudah muncul kategori pendidikannya. Cuman kita tidak tahu anak kuliah itu ada berapa orang, PAUD berapa orang, SD berapa orang, SMA berapa orang, dan SMP berapa orang. Untuk mengetahuinya, caranya masih sama di kelompok pendidikan. Kita klik, drag, tahan, letakkan di kolom value seperti ini. Nah, sudah jadi pivot table-nya. Untuk membuktikan apakah anak kuliah itu ada 5 orang atau range umur 20 sampai 30 tahun yang kuliah itu ada 5 orang, kita buktikan di sini. Yang kuliah 1, 2, 3, 4, 5, ternyata benar. Nah, kita cek lagi yang untuk PAUD. Di sini ada 3 orang. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, pas 3 orang. Jadi untuk pivot table-nya ini sudah benar. Pivot table ini untuk mempermudah kita apabila banyak data-data, kita tidak perlu lagi menghitung manual seperti ini tadi 1, 2, tapi sudah langsung otomatis. Demikian video tutorial ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan dikembangkan sendiri rumusnya, kurang lebih seperti itu cara membuatnya. Tinggal teman-teman rubah-rubah saja objeknya mau dibuat seperti apa. Selama aturan rumusnya itu benar, maka pasti benar juga nantinya. Oke, sampai situ. Terima kasih sudah menonton, dan semoga channel ini dapat bermanfaat kepada teman-teman yang baru memulai belajar Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.